Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang ingin kembali lagi bersama denganmu. We will be together again, kata dia ya. Jadi dia merasa bahwa dia akan kembali lagi dan bersama lagi dengan kamu. You came closer than anyone. Karena nih orang setelah mungkin berpisah dengan kamu, dia mulai menyadari bahwa kamulah yang paling ngertiin dia, bahwa kamulah yang paling dekat dengan dia, bahwa kamulah yang paling perhatian sama dia, seperti itu ya. Jadi di sini ada seseorang yang ingin kembali lagi kepadamu. Kita lihat situasinya sebenarnya seperti apa. Oke, ini bisa jadi kesalahpahaman atau apa yang selama ini ditutup-tutupi atau selama ini tidak terungkap. Aku lihat semuanya sudah terungkap. Atau bisa jadi kalau misalkan ada yang belum sadar selama ini dia sudah tersadar. Ya, atau mungkin sudah menemukan kebenarannya, sudah terungkap semuanya, sudah terbuka semuanya, apapun yang selama ini tertutupi atau yang tidak terjelaskan atau yang tidak berubah-berubah. Nah, itu sudah mulai berubah. Apa yang selama ini menjadi kesalahpahaman itu juga sudah akhirnya mengerti kenapa bisa seperti itu gitu ya. Aku lihat di sini. Dia aku lihat sudah mulai sadar dan ya semuanya sudah terungkap apa yang selama ini menjadi kesalahpahaman atau masalah di antara kalian berdua. Kemudian ada meeting, ada pertemuan yang akan terjadi di antara kamu dengan dia, bahkan mungkin kalian akan mendiskusikan atau merencanakan sesuatu hal ya. Entah ini apa yang akan kalian bicarakan atau diskusikan atau rencanakan. Tapi yang pasti di sini aku lihat kamu akan bertemu dengan orang ini atau ya berdiskusi, merencanakan sesuatu. Aku melihat bahwa mungkin selama ini hubungan kalian itu seperti terperangkap dalam hubungan yang toksik, atau bisa jadi kamu dengan dia terperangkap dalam satu sama lain. Jadi maksudnya gini, ketika kalian bersama, mungkin hubungannya sulit untuk dijalani, banyak sekali ujiannya, tapi juga banyak berkesannya. Tapi ketika kalian berpisah, kalian itu seolah-olah tidak bisa melepaskan atau move on, tidak bisa saling merelakan seperti itu ya. Entah ini salah satu pihak, entah memang dari kedua belah pihak. Tapi seperti kalian itu terperangkap gitu ya. Kalian seperti terkunci satu sama lain, terbelenggu satu sama lain ya, sehingga menimbulkan rasa frustasi. Jadi bersama seperti menyakitkan, sulit gitu ya, tapi berpisah pun frustasi, sulit
Jadi gimana tuh? Ya, sulit untuk melepas maksudnya ya. Jadi kalian itu energinya seperti saling mengikat satu sama lain atau saling mengunci satu sama lain. Ya, jadi move on pun nggak bisa, bersama pun tapi mungkin masih sulit. Ya, karena mungkin ya entah apa masalahnya seperti itu. um, Bisa jadi masalah yang terjadi di antara kalian adalah tentang kesibukan satu sama lain atau salah satu pihak itu terlalu sibuk sehingga hubungan kalian mungkin sulit untuk berinteraksi, sulit untuk berkomunikasi ya, sulit untuk dijalani karena terlalu sibuk dengan keadaan pribadi masing-masing atau kesibukan masing-masing atau kesibukan salah satu pihak. Bisa jadi kesibukannya ini ya mungkin karena karir, keuangan yang mungkin masih perlu untuk distabilkan seperti itu ya, mungkin masih mengejar kestabilan hidup, mungkin masih mengejar keuangan membaik seperti itu ya, sehingga terlalu sibuk. Makanya di sini mungkin sering merasa kayak diabaikan, merasa sering tidak diperdulikan ya, komunikasi jarang, pertemuan juga apalagi gitu. Ya karena terlalu sibuk dengan masalah pribadi masing-masing, terutama dari karir dan keuangan. Kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Oke, kemudian ada trash. Ada yang seperti sudah membuang kenangan, ada yang seperti sudah melepaskan, membuang masa lalu, sudah tidak mau mengungkit-ungkit lagi masa lalu, sudah tidak mau kembali dengan orang lama, sudah tidak mau peduli dengan masa lalu dan orang lama seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat kemungkinan ini orang lama, entah ini mantan, entah ini baru PDKT tapi tiba-tiba ngilang ya, atau siapapun dia, tapi ini orang yang sempat dekat dengan kamu atau berhubungan dengan kamu atau berinteraksi dengan kamu di masa lalu atau PDKT dengan kamu, terserah deh siapa dia. Tapi saat ini mungkin kamu memang sudah membuang dia. Kamu sudah menganggap dia sampah, kamu sudah menganggap dia orang asing, kamu sudah tidak mau berinteraksi dengan dia, kamu sudah tidak mau berurusan dengan dia. Gitu ya. Jadi sudah tidak sebucin dulu kamu ya, kamu sudah tidak sebucin dulu, kamu sudah tidak terlena lagi seperti dulu ya. Justru malah kamu kayak entah ini benci kah atau merasa jijik kah, merasa muak, capek, atau ya intinya di sini kamu dengan dia itu sudah tidak seperti dulu gitu ya, karena kamu ya ada trust itu kan sampah ya, berarti kamu kayak udah nganggep dia kayak sampah gitu loh, saking mungkin kamu keselnya, kecewanya, jijiknya, ya merasa dia kayak bukan sesuatu yang berharga lagi bagimu. Seperti itu ya, kamu udah bodo amat gitu, udah buang aja. Nah kayak gitu ya, aku melihat di sini itu yang kamu rasakan, sudah membuang dia dan membuang kenangan di masa lalu. Ya bisa jadi ini karena ada tragedi ya, ada suatu situasi yang mana di sini mungkin kalian terlibat dalam cinta terlarang. Bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah ya, sudah punya pasangan atau party atau apalah, pokoknya ada cinta terlarang kayak gitu ya, tergantung dari perspektif kamu. Kalau misalkan dia masih pacaran gitu ya, tapi terus kamu pihak ketiganya, kamu menganggap ini cinta terlarang, it's okay. Kalau misalkan cinta terlarang menurutmu adalah pasangan sah gitu ya, kamu pihak ketiganya, nah itu baru cinta terlarang ya, it's okay. Pokoknya intinya di sini kamu terlibat cinta terlarang atau terparty atau ya cinta terlarang apalah ya, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin bagian dari keluargamu ya, atau gimana deh ya, ya pokoknya seperti itu ya, intinya cinta terlarang. Oke, kemudian ya kalau aku lihat kemungkinan dia ini adalah pemburu materi. Ya, maksudnya itu lagi ambisiusnya untuk menghasilkan uang, menghasilkan materi. Jadi
Kalau kayak gini, kalau sifat positifnya ya orang yang pemburu materi ini ya mungkin dia dengan cara bekerja keras itu tadi. Tapi kalau misalkan negatifnya ya dia mungkin mengincar pasangan yang lebih kaya agar dia disuplai secara materi. Ya jadi silahkan tergantung dari kalian bertemunya dengan orang yang memang positif atau negatif ya. Intinya orang ini masih memburu materi ya, atau lagi bener-bener ambisius banget untuk menstabilkan, mensukseskan hidup dia secara materi gitu ya. Secara keuangan tuh pengen sukses, pengen kaya raya, pengen banyak uang seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini ada chaser ya, jadi ada mengejar. Jadi mengejar secara ugal-ugalan. Nah, bisa jadi dia ini nantinya yang pertama bisa jadi saat ini dia memang saat ini lagi ambisius banget mengejar keuangan, tapi ini juga bisa jadi dia nanti akan mengejarmu secara ugal-ugalan. Ya, dia akan melakukan banyak hal untuk bisa mendapatkan kamu lagi ya, untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Oke, kita lihat lagi deh. Engagement, oke. Aku melihat kayak ada keinginan untuk menaikkan level hubungan kalian. Ya, jadi kalau kemarin baru PDKT, mungkin di sini dia ingin jadi pacar, ingin bertunangan atau apalah dengan kamu ya. Pokoknya ada kenaikan level di hubungan kalian. Dia pengen ada pertambahan hubungan di antara kalian dari yang kemarin. Karena di sini ada give your relationship change. Dia kayak ingin meminta kesempatan kembali untuk memperbaiki hubungan kalian gitu ya. Setelah apa yang sudah berubah di antara kamu dengan dia, aku lihat entah ini nanti perubahannya berupa sikap, keadaan, situasi atau apapun, di sini dia juga ingin meminta kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Orangnya deception, orangnya ini apa sih namanya, orang yang tidak menunjukkan perasaan dia sebenarnya, atau orang yang masih memakai topeng ya, berarti dia itu banyak rahasianya, orang yang misterius, nggak gampang terbuka ya dengan keadaan dia, situasi dia ya, atau bahkan bisa jadi saat ini dia pun masih memiliki rahasia dengan kamu. Dia masih menyimpan rahasia, kebohongan terhadap kamu. Children, bisa jadi dia mungkin sudah memiliki anak ya. Mungkin dia sudah memiliki anak atau kamu yang sudah memiliki anak, sehingganya mungkin ini yang menjadi salah satu faktor kenapa kalian tidak bisa langgeng gitu hubungannya dengan dia, karena mungkin dia harus prioritaskan anak ya. Kalau misalkan dia single parent ya, berarti dia harus membiayai anaknya terlebih dahulu ya, harus bisa memiliki keuangan yang cukup untuk biaya masa depan anaknya, seperti itu ya. Intinya ini ada anak yang memang menjadi faktor utama dia untuk fokus dalam pencarian atau memburu materinya, seperti itu ya. Dan ada express your love. Kalau aku lihat sih sebenarnya dia ini ingin menunjukkan atau memang saat ini sudah menunjukkan ciri-ciri kalau dia itu sebenarnya cinta sama kamu ya, lewat gesturnya, lewat tindakannya, lewat perkataannya, lewat perilakunya, atau mungkin kamu bisa melihat dia lewat media sosialnya. Mungkin dari media sosialnya dia kayak caper-caper dengan kamu, atau ya menunjukkan sesuatu agar bisa menarik perhatian kamu, entah apa kayak gitu ya. Karena sebenarnya nih orang sangat-sangat cinta sama kamu. Ya dia tertarik, dia suka, cinta sama kamu. Bahkan ada chemistry. Nih orang tertarik banget gitu. Kenapa? Karena aku lihat di sini karena ada chemistry ya. Jadi ada magnet ketertarikan yang kuat dari dia ke kamu.
gitu ya. Dia ngelihat kamu itu kayak ih menarik banget gitu loh. Ya jadi ada chemistry yang kuat dari kamu yang selalu menarik perhatian dia gitu loh, yang selalu menarik rasa penasaran dia, rasa sukanya, rasa cintanya seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia itu sebenarnya entah ini sedang melakukan penarikan perhatian kamu atau dia ingin melakukan penarikan perhatian kamu kayak gitu ya. Orang ini aku lihat memang red flag, entah apa red flagnya, tapi aku lihat di sini kamu tahu apa red flagnya. Bisa jadi yaitu tadi ya, mungkin dia selalu menghadirkan third party ya, dia selalu mungkin selingkuhin kamu, atau ya dia suka bermain wanita atau pria di luar sana seperti itu, atau apapun. Dan aku lihat di sini kamu tahu ya, karena sejak dari awal kamu kenal dengan dia, semesta itu sudah menunjukkan ke kamu bahwa nih orang red flag, nih orang ini kelakuannya begini begini begini, begono begono kayak gitu ya. Jadi dari awal semesta sudah menunjukkan ke kamu red flagnya dia apa. Kemudian bottom of the decknya keep an open mind ya. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu harus bisa membuka pola pikir kamu. Apakah memang dia pantas untukmu? Apakah orangnya benar-benar pantas untuk diberikan kesempatan? Atau begini atau begitu? Intinya coba dibuka pola pikirnya. Jangan cuma pakai hati ya. Coba dipikir dengan logika. Terus juga aku lihat di sini dia mulai open minded juga. Ya, jadi dia juga berpikir, kamu memang pantas nggak sih untuk aku? Kamu benar nggak sih yang benar-benar aku sayangi, yang memang tepat untukku, terus dan berbagai macam lah ya yang dia pikirkan tentang kamu. Aku lihat di sini, intinya di sini aku lihat dia sudah mulai open minded dengan hubungan kalian. Dan misalkan apa yang kemarin ada salah paham itu juga dia open minded gitu ya. Dia sudah mulai membuka pola pikir dia atau pemikiran-pemikiran dia tentang hubungan kalian atau tentang keadaan kalian berdua. Oke, kita lihat lagi. Oke, ada keinginan untuk datang kembali orang ini ya, dan kemungkinan kamu dengan dia sebenarnya sudah berpisah cukup lama ya, dan orang ini aku melihat akan datang dengan suatu perubahan yang memang selama ini kamu tunggu-tunggu dari dia. Misalkan yang selama ini kamu tunggu-tunggu dari dia adalah perubahan tentang sikap dia yang selalu selingkuh. Nah, mungkin dia akan datang dengan perubahan itu. Dia tidak akan selingkuh-selingkuh lagi, dia akan setia dengan kamu atau apapun. Misalkan perubahannya dengan kesuksesannya, kamu mengharapkan dia untuk segera sukses, oh berarti aku lihat kemungkinan dia akan datang dengan kesuksesannya dia. Jadi aku lihat di sini dia akan datang setelah dia bisa memenuhi harapan-harapan kamu untuk dia atas perubahan-perubahan yang kamu harapkan dari dia. Paham gak sih? Aku kok belibet ngomongnya. Intinya ada sesuatu yang kamu harapkan dari dia untuk berubah selama ini. Nah, atau apa yang kamu harapkan selama ini dari dia, itu dia nanti datang dengan membawa itu. Gitu, ya. Tapi ya itu, aku lihat kemungkinan kamu dengan dia berpisahnya sudah cukup lama, ya. Gitu. Kemudian ada apa ini? Ten of Swords. Oke, berarti kalau Ten of Swords tuh memang sudah ada perpisahan, perceraian, bahkan mungkin perpisahan di antara kalian ini juga memang nggak dengan cara baik-baik. Mungkin kemarin sempat ada kesalahpahaman, sempat ada konflik, atau ada suatu masalah yang tidak terselesaikan di antara kalian, atau mungkin masih ada sesuatu yang mengganjal hati kalian, tapi ya mau nggak mau harus berpisah karena mungkin sesuatu yang mengganjal di hati kalian itu memang sudah tidak bisa lagi diperbaiki gitu ya. Mungkin sudah diberikan kesempatan untuk berubah tapi nggak berubah-berubah juga, misalkan tentang selingkuh. Kamu sudah memberikan dia kesempatan untuk berhenti selingkuhnya, tapi ternyata masih aja, ya udah mau nggak mau karena dia tidak mau berhenti selingkuh, kamu yang pergi. Jadi sehingganya kamu pergi dari dia atau kalian berpisah ini tidak dengan cara baik-baik atau masih membawa suatu masalah yang belum terselesaikan sehingga ada yang mengganjal di hati gitu ya. Terus juga
Aku melihat perpisahan ini memang kuat banget energinya karena ketidaksetiaan atau pengkhianatan yang mungkin dia pernah lakukan terhadap kamu. Terus juga orang yang terlalu mendramatisir keadaan, orang yang selalu berlomba-lomba mencari perhatian kamu, atau bertindak sebagai korban dalam suatu hubungan. Atau dia seperti seolah-olah korban di dalam hubungan kamu dengan dia. Jadi dia ngerasa bahwa kamu adalah pelaku jahatnya kayak gitu ya. Kamu antagonisnya di hubungan ini kayak gitu. Ya, jadi orang yang terlalu mendramatisir keadaan seperti itu, ya. Dan aku lihat di sini kamu tahu ya, bahwa orang ini nih selalu gagal dalam merubah perilakunya atau sikapnya, tindakannya. Ya itu tadi yang aku bilang, ya. Mungkin kamu udah berulang kali memberikan dia kesempatan untuk jangan selingkuh lagi, jangan selingkuh lagi. Udah dimaafin, udah dibilangin, tapi ya tetap dia selingkuh, selingkuh, selingkuh. Sehingga ya udah kamu kayaknya udah nggak mau berurusan lagi dengan dia. Kamu sudah tidak mau memberikan kesempatan lagi dengan dia, dan terakhir kali kalian berhubungan itu ya yang kemarin itu. Ya, setelahnya aku lihat di sini kamu udah masa bodoh. Yaitu seperti kamu seperti sudah menganggap dia seperti trash, sampah, seperti apa ya, seseorang yang bukan lagi menjadi prioritasmu atau seseorang yang terpenting dalam hidupmu, seperti itu ya, karena kelakuan dia yang seperti ini. Terus juga ditambah aku lihat ternyata selama ini kamu dengan dia itu sebenarnya sama-sama saling bergantung ya. Entah tentang apa ketergantungan ini, bisa jadi mungkin dia bergantung secara materi terhadap kamu bergantung terhadap perhatian dan perasaan terhadap dia, kayak gitu ya. Sehingga di sini tuh karena terlalu bergantung, jadi kayak banyak ketakutan, banyak kecemasan, dan akhirnya itu kayak mengganggu hubungan kalian gitu ya. Terus itu juga kalian tidak bisa mandiri, kalian tidak posesif gitu ya, kalian tidak bisa mempercayai pasangan seperti itu, karena adanya suatu ketergantungan yang melekat sekali di hubungan ini. Terus itu juga aku melihat banyak sekali hubungan di hubungan kalian ini banyak sekali gangguannya ya, terutama tentang gangguan hubungan ini sangat rentan terhadap gangguan pihak lain atau orang lain, yaitu tadi bisa jadi third party, bisa jadi keluarga, bisa jadi teman yang mungkin ikut campur atau terlibat di hubungan kalian gitu ya. Banyak sekali melibatkan pihak ketiga. Terus itu juga aku melihat di sini ada suatu beban yang tidak kalian bagi satu sama lain. Jadi mungkin dia punya kesulitan nih secara materi, tapi dia mungkin hanya memendam aja. Ya, dia hanya memendam, dia tidak menjelaskan ke kamu, sehingga mungkin dia sikapnya berubah, tindakannya, perilakunya berubah, dan ya kamu curiga, kamu sempat nanya ke dia, kamu kenapa, tapi dia juga tidak mau menjelaskan, tidak mau ngasih tahu kamu, dan dia tanggung sendiri. Akhirnya kamu merasa kayak, kok aku tidak dilibatkan di dalam hidupmu, kok aku tidak diceritakan kesulitanmu, siapa tahu kan aku bisa bantu, karena memang prinsipmu adalah kalau dalam menjalin hubungan ya, kalau ada masalah ya kita tanggung sama-sama, kalau kita bahagia ya kita nikmati sama-sama gitu. Tapi kalau dia tidak, selama ini mungkin dia selalu menutup-nutupi keadaan dia gitu ya, aku lihat di sini, sehingga kamu merasa tidak dilibatkan atau tidak dianggap penting bagi dia, seperti itu ya. Intinya dia tidak mau membagi beban dengan kamu, seperti itu. Kenapa dia tidak mau membagi beban dia terhadap kamu? Dia takut nanti kamu akan terlibat dengan masalah dia. Dia takut kamu nanti akan terbebani dengan masalah dia. Sehingga di sini dia nggak mau cerita sebenarnya sama kamu, karena ini dia ingin melihat kamu bahagia aja loh, kayak gitu. Dia ingin melihat kamu bahagia aja di sana, nggak usah ikut-ikut beban yang saat ini dia rasakan, seperti itu. Ya, jadi ini juga mungkin salah satu kesalahpahaman di antara kamu dengan dia. Ya, jadi tinggal ya kalian aja berpikir, tergantung perspektif kalian. Apakah ini menjadi suatu kesalahpahaman atau ya ini tetap menjadi suatu kesalahan dari dia gitu ya, tergantung dari kaliannya dalam berpikir. Oke, ada Four of Swords, nampaknya di sini akan ada
apa ya namanya, perbaikan nih hubungan di antara kalian, atau akan adanya kemudahan di hubungan kalian setelah masa-masa sulit yang terjadi di antara kamu dengan dia, atau salah satu pihak ya, atau masalah sulit dalam kehidupan masing-masing, seperti itu. Karena di sini aku lihat Six of Swords menandakan penyembuhan, penstabilan, ataupun komunikasi terbuka kembali ya. Jadi bakalan muncul komunikasi lagi dari dia untuk bisa menyembuhkan hubungan kalian, untuk bisa memperbaiki hubungan kalian, bahkan memulihkan rasa patah hati yang mungkin pernah dia torehkan ke kamu, seperti itu ya. Dia sebenarnya tahu kamu terluka gara-gara dia, kamu patah hati gara-gara dia gitu ya. Nah, di sini makanya di sini kayak ada keinginan dari dia untuk memperbaiki, menyembuhkan dan memulihkan patah hatimu setelah masa-masa sulit ini, seperti itu. Aku melihat di sini dia masih bermanifestasi untukmu ya, aku lihat di sini. Terus juga aku melihat di sini ada keinginan untuk dia apa ya, beralih dari masa lalunya menuju ke masa depan bersama kamu, walaupun ya dia nggak tahu ya ke depannya akan seperti apa. Kemungkinan ketika kamu bersama dia kemarin, dia itu masih ada bayang-bayang dari masa lalunya, dari mantannya kah, dari mantan istrinya, mantan suaminya, atau siapapun gitu ya, atau ya mungkin dari keluarganya ya, pokoknya dari masa lalu yang membuat dia ke-trigger, yang membuat dia merasa trauma dalam menjalin suatu hubungan berkomitmen atau dalam suatu pernikahan kayak gitu. Jadi aku lihat di sini dia ingin move on dari masa lalu dan ya melanjutkan masa depannya gitu ya, bersama kamu, walaupun kedepannya dia nggak tahu akan seperti apa. Apakah kamu masih mau menerima dia lagi? Apakah masa depan kalian akan bisa bersama? Dia nggak tahu. Tapi yang pasti ada keinginan dari dia untuk memperbaiki dan memulihkan hubungan kalian kembali, seperti itu. Cuman aku lihat di sini memang masih ada keraguan ya, dia juga masih 50-50 di sini, ada Two of Swords. Dia juga masih nggak tahu harus gimana ya, apakah memang harus melanjutkan hubungan lagi dengan kamu atau tidak, karena di sini aku lihat dia kayak lagi butuh waktu, butuh ruang untuk memikirkan pilihan yang tepat gitu ya. Karena di sini aku lihat kalau memang nantinya dia juga memikirkan tentang apakah nanti ada kemungkinan bisa diterima lagi oleh kamu atau tidak, dan dia juga di sini orang yang nggak mau beresiko atau orang yang tidak mau ditolak, karena di sini dia orang yang takut sekali kalau dirinya itu akan terekspos ya. Entah mungkin memang dia orang yang bukan sosial media banget ya, maksudnya mengupload segala sesuatunya di media sosial, atau dia paling nggak suka mungkin ruang pribadinya terekspos gitu ya, atau bisa jadi mungkin dia takut kalau kesalahan-kesalahan, aib-aib dia itu akan terekspos nantinya, takutnya nanti pas dia datang kamunya justru malah membabi buta ya, marah-marah atau apa, akhirnya semua aib dia terbongkar oleh kamu. Nah, bisa jadi intinya nih orang-orang yang nggak suka hidupnya terekspos gitu ya. Jadi jangan sampai dia salah ambil langkah gitu, dan dia juga ingin melihat untung ruginya ya dari keputusan yang nantinya akan dia ambil. Makanya saat ini dia lagi 50-50 seperti itu ya. Apalagi ditambah dengan keadaan situasi kamu dengan dia saat ini lagi diem-dieman, lagi dingin-dinginan ya, kayak lagi cuek-cuekan gitu ya, lagi ya tidak seintim dulu, tidak sehangat dulu ya, komunikasi tidak sehangat dulu, situasinya tidak seintim dulu, seperti itu. Sehingga ketika saat ini udah diem-dieman, dingin-dinginan seperti ini, dia juga berpikir ulang, gimana nih ya, kira-kira kamu masih mau nggak ya nerima aku kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini dia sudah ada pasangan, dia juga memikirkan ya, jadi gimana nih, dia saat ini ada pasangan tapi dia ingin kembali sama kamu. Jadi dia saat ini mikir apakah tetap lanjut dengan pasangannya atau kembali ke kamu, seperti itu ya. Jadi situasikan aja seperti apa. Kalau misalkan kamu tahu keadaan dia ya, situasikan saja. Yang pasti di sini untuk saat ini dia masih bingung untuk mengambil langkah, mengambil keputusan yang tepat gimana harusnya.
gitu ya. Masih dia timbang-timbang, masih dia lihat untung ruginya, resikonya, seperti itu. Oke. Oke, kemudian ada Seven of Pentacle. Juga ditambah berarti dengan ada suatu pekerjaan yang saat ini masih menumpuk atau masih belum tuntas ya, mungkin pekerjaannya belum stabil atau mungkin dia baru mendapatkan pekerjaan sehingga lagi menyesuaikan ya dengan pekerjaan dia sekarang. Mungkin bisa jadi kalau misalkan di sini dia tidak mendapat ini pekerjaan lama ya, mungkin pekerjaan dia lagi numpuk gitu ya. Intinya saat ini masih ada masalah tentang pekerjaan yang belum tuntas ya, belum bisa untuk ditinggalkan seperti itu, masih sibuk-sibuknya. Dan juga mungkin aku melihat ada penundaan-penundaan yang mungkin dia lakukan dalam pekerjaannya atau usahanya, atau mungkin usahanya saat ini masih dalam situasi krisis, atau mungkin karena baru-baru dia melakukan suatu usaha sehingga masih awal-awal banget lah usaha ini ya, mungkin belum mendapatkan banyak keuntungan atau ya lagi bener-bener gimana caranya untuk mengembangkan usahanya ya. Jadi kalau aku lihat saat ini usaha dia masih dalam keadaan di tahap rendah seperti itu. Aku lihat mungkin orangnya boros dan aku melihat kayak sebenarnya saat ini keadaan dia itu kurang adanya pertumbuhan, kurang adanya kemajuan. Bahkan mungkin dia dia ngerasa keadaan dia saat ini tuh masih dalam keadaan kemunduran ya. Sebenarnya dia juga nggak sabar ya dengan keberhasilan hidup dia agar agar dia bisa percaya diri ya untuk bisa memperjuangkan kamu, atau ya percaya diri untuk mengambil suatu langkah keputusan seperti itu. Sebenarnya dia juga nggak sabaran karena memang dia ini orangnya sebenarnya nggak sabaran ya. Nah jadi makanya di sini dia itu lebih fokusin dulu di keadaan materi dia. Nah, orang ini mungkin memang prinsip dia adalah dia akan bisa lebih percaya diri, dia akan bisa berpower, dia akan bisa menunjukkan keberanian dia kalau misalkan secara materi dia ini sukses. Kalau secara materi dia ini mapan, seperti itu ya. Nah, bisa jadi juga mungkin saat ini dia itu merasa kayak kurang mendapatkan penghargaan dari keluarganya kah, dari orang lain kah, dari lingkungannya kah, seperti itu ya. Dan kemudian gini, kalau untuk Seven of Pentacles reverse itu untuk percintaan sebenarnya juga nggak bagus ya kalau saat ini dipaksakan bagi kalian untuk bersama. Kenapa? Karena saat ini tuh kalau mau dijalanin sulit hubungannya ya. Saat ini kalau untuk dijalanin sulit, hubungan akan terjebak dalam kemonotonan seperti kemarin ya, seperti kemarin hubungannya monoton, hubungannya tidak berkembang ya, tidak kemana-mana hubungannya, stuck gitu-gitu aja, justru malah membuat kalian merasa diabaikan, tidak diperdulikan karena terlalu sibuk dengan masalah pribadi seperti itu. Sehingga memang cocoknya untuk sekarang kalian berdua itu memang butuh ruang untuk diri sendiri aja dulu, untuk jeda dulu ya, dan lebih memprioritaskan waktu kalian untuk apa yang menjadi tujuan kalian saat ini ya. Jadi untuk waktu berkualitas kalian nampaknya memang harus dikorbankan kayak gitu. Jadi karena kalau aku lihat di sini ya, kalian berdua juga saat ini tuh kayak, atau mungkin gini deh, karena terlalu sibuk dengan masalah pribadi ya, dia masalah dengan pekerjaannya, kamu mungkin juga lagi fokus dengan dirimu, pekerjaanmu, sehingga mungkin kalian merasakan selama ini apapun usaha yang kalian lakukan itu kayak nggak efektif. Kalian berdua tidak bekerja cukup keras untuk membuat hubungan ini langgeng ya, karena kurang adanya waktu yang bisa dihabiskan bersama sehingga menyebabkan hubungan kalian itu berakhir, hubungan kalian itu putus gitu. Kalian terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan masalah uang, atau masalah lainnya, seperti itu. Apalagi ditambah dia ini kan, pekerjaannya mungkin baru dia mulai lagi, gitu kan, atau usaha yang baru dia mulai, gitu. Sehingga memang butuh waktu yang lebih
pada fokus dia pada usahanya, kayak gitu. Kamu juga lagi fokus dengan dirimu sendiri kan, dengan karirmu, dengan keuanganmu juga, seperti itu. Ya, aku lihat di sini memang kamu dengan dia sama-sama merasa kesal, ya. Atau kamu salah satu pihak deh di sini merasa kesal karena lambatnya perkembangan di hubungan kalian, ya. Dan bahkan kalian merasakan bahwa usaha yang telah kalian lakukan untuk hubungan ini itu tidak efektif. Karena gimana? Dia selama ini terlalu fokusnya di karir, materi, seperti itu. Ya kan? Jadi untuk saat ini sebaiknya, lebih baiknya untuk kalian adalah udah, apapun masalahnya, kalian perlu berhenti sejenak dengan hubungan ini. Nilai apa yang sebenarnya lebih penting di dalam kehidupan kalian. Putuskan perhatian kalian untuk mencapai apa yang menjadi suatu prioritas atau apa yang menjadi kepentingan di dalam hidup kalian. Kalau misalkan saat ini memang lebih penting adalah karir, keuangan, maka lakukanlah itu dulu aja gitu loh ya. Dan rencana yang kalian buat bersama-sama mungkin perlu dievaluasi ulang sepenuhnya ya. Dan mungkin perlu menentukan apakah arah tujuan kalian yang sebenarnya kalian ingin tuju duluan gitu ya, tuju duluan. Jadi kalau misalkan hubungan, coba kalian pikir ya, kalau hubungan, tapi kalau misalkan pasangan kalian pengangguran, nggak punya uang, privilege nggak ada, ya orang tua pas-pasan, coba hidup kalian emang mau segitu-gitu aja? Ya, kalian akan kesulitan secara perekonomian, belum lagi nanti kalau misalkan menikah terus hamil punya anak, gimana? Anak kalian mau dikasih apa? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sekarang pikirkan saja apa yang menjadi prioritas kalian. Kalau memang karir aja belum stabil, keuangan belum stabil, nggak usah dipaksakan dulu, gitu loh. Ya, karena kalau aku lihat di sini, dia aja masalahnya dari keuangan ini, keuangan, karir, dan aku lihat juga kemungkinan kamu juga memang saat ini lagi berjuang juga kan dengan karir dan keuanganmu. Ya udah fokusin aja dulu di situ, gitu ya. Kalau aku lihat memang ada keinginan dari dia untuk kembali lagi dengan kamu. Tapi kalau untuk dalam waktu dekat, apakah dia akan datang? Itu masih sulit gitu ya, karena itu tadi dia harus menimbang-nimbang antara mau dilanjutin nggak ya, sedangkan keadaan karir keuangan dia aja masih seperti ini gitu ya, masih perlu untuk diperjuangkan seperti itu, ya kan? Oke, ditambah lagi dengan Ace of Swords reverse. Nah, ini juga menandakan bahwa masih ada masalah tentang kejelasan dan kebingungan. Ya, dia masih nggak tahu dengan jelas atau mungkin hubungan ini memang belum ada kejelasan karena memang ada kebingungan dari dia tentang apakah memang harus dilanjutkan sekarang atau tidak gitu ya. Jadi memang hubungan ini masih dipengaruhi oleh kejelasan dan kebingungan dari dia. Hubungan ini memang belum jelas mau dibawa kemana seperti itu ya. Ditambah lagi juga mungkin ada kesalahpahaman dan praduga-praduga yang mungkin memang belum bisa untuk dijelaskan, masih belum bisa untuk ditemukan solusinya, untuk menerangkan, untuk menunjukkan kebenaran itu mungkin belum bisa gitu ya. Entah mungkin memang karena ada yang ditutup-tutupi atau mungkin karena mungkin terlalu keras kepala, entah ini kamu atau dia atau kalian berdua, sehingga ya mau dijelasin kayak apa juga ya mental lagi gitu, nggak terima gitu ya. Jadi ini juga mungkin ada kesalahpahaman dan praduga-praduga, dan mungkin juga kamu dengan dia masih memiliki sudut pandang yang berbeda ya. Kamu maunya A, dia maunya Z gitu ya, sehingga sudut pandang masih sangat jauh berbeda. Seperti itu yang membuat kalian terasa seperti keras kepala gitu loh. Ya makanya kalau misalkan ada salah paham, dia ngejelasin apa, mungkin kalau kamu yang keras kepala ya mental aja kamu nggak nerima gitu. Atau sebaliknya, atau apapun deh gitu ya. Intinya ada sudut pandang yang masih berbeda. Terus itu ditambah lagi dengan mungkin salah satu di antara kalian nih kalau ngomong suka kasar. Maaf ya, bisa jadi kamu yang mungkin kalau ngomong suka kasar sehingga dia itu sering terluka, sering sakit hati denger omongan kamu. Entah mungkin intonasi kah yang terlalu tinggi. Biasa kan kalau orang Sumatera tuh intonasi tinggi gitu ya. Dia mungkin orangnya orang yang kalau ngomong tuh yang lemah lembut. Nah, itu bisa jadi salah paham. Atau mungkin dalam kosakata, pengambilan kosakata. Atau mungkin terlalu menjudge ya, karena sering salah paham kan, bisa jadi karena terlalu menjudge ya. Intinya ada salah satu di antara kalian ini ngomongnya terlalu kasar, yang satunya terlalu sensitifan
sehingga sering terjadi salah paham, sering terjadi sindir-sindiran. Ya bisa jadi sindir-sindiran, bisa jadi juga ya menyakitkan lah ya, ada komentar atau perkataan yang menyakitkan gitu. Jadi siapapun di sini yang kalau ngomong tuh terlalu kasar, cobalah untuk dilemah lembutkan, baik itu dalam intonasi ataupun pemilihan dalam kosakata gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Jadi kemungkinan ya nggak dalam waktu-waktu dekat juga ya, karena di sini dia masih menimbang-nimbang gitu ya, menimbang-nimbang apa yang harus dia lakukan, mana yang menjadi prioritas dia. Apakah kamu nantinya akan dia terima lagi atau apakah dia akan diterima lagi atau kamu atau enggak. Nah, itu sedang juga dia timbang-timbang, sedang dia analisa seperti itu. Karena kalau aku lihat kemungkinan ya orang ini juga nggak mau mendapatkan penolakan kayak gitu ya. Untuk zodiak di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya, so berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 12, 1, 25, 5, 23, 16, 11, 8, 26, 28, 29, 10, 20, 27, 2, 3, 14, 15, 9, 31, 13, 4, 19, 7, 24, 6, 21, 22, 30. Kemudian bulan-bulannya yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja ya. Ada September, Maret, Juli, Agustus, Juni, Februari, Oktober, Januari, Desember, dan April. Kemudian apa nih? Sionya bisa sionya kamu atau sionya dia. Silahkan disituasikan saja ya. Ada sio macan, sio kelinci, sio monyet, sio ayam, sio kerbau, sio anjing, sio kuda, sio kambing, sio babi, sio ular, sio babi. Oke, ini April. Apalagi alfabet ya. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Tuh, berantakan. H, S, B, T, R, A, D, J, P, V, E, W, T, F, I, Y, C, L, Q, X, G, U, N, dan M. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.